Acara ini dipersembahkan oleh susah apa susah aja malah nambahi dosa digoleki ya karena sae dikenano apa perkarae yo nang kene CTV panggonane acarane gak cuma jangkruan acarane gak cuma jangkruan acarane gak cuma jangkruan opore apa wararek lu gak cuma jangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh mbek olahragawan paling menangan ning yang Jawa mana Timur. yang mana Aku ya munggah mau mudun maneh munggah maneh iku cuman wirawiri kaya aku lho wirawiri kan cuma naik turun aku trainingku hilang karek roku iki apa ya apa pasan olahraga apa aku ndak bisa seperti saya itu olahragawan coba tempat olahraga apa kon lah olahraga aku ini angkat besi ya apa aku voli pantai ya aku mau berangkat ke Jember ikut ndak enggak ikut aku ke situ Bondo ngapain ya porprov loh di Jember loh aku di situ Bondo nggak bisa mesti ngeyel. Pasti. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo Cak Tomo topik monyong nang acara gak cuma cangkruan garai cerdas berkualitas. Nah, saiki arep ngomong Porprov Jawa Timur, Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-7 2022. Tepuk tangan dulu dong. Tahun niku. Tahun 2022 ke-7. Heeh, ning ndi? Nang ndi? Ya Jember. Apa aku di situ Bondo? Tanggal piro? Loh, kok lali? Ya tanggal selawe. Oh iya benar. Loh, aku wis buka stand ning kono. Loh, aku ya buka stand. Setelan baju renang. Ya, konco-konco iki wis tak tekakno engko. Teman-teman yang akan menjelaskan bagaimana situasinya nanti persiapan tanggal 25 sampai selesai. Dan acara ini juga kerjasama bersama KONI Jawa Timur. Khusus nang urusan KONI awakmu. Karena nek urusan liyane aku ono iku senior nang mburi. Ben moro nang KONI ngono nang mburi kok nek ngopi nang mburi ayo ojo nang kene ngono. Ganggu nyambut gaweku ngono. Iku ruwet iku sing anu. Ya, saya kenalkan Mas Ali Afandi, SEMT, Wakil Ketua 1 KONI Jawa Timur. Assalamualaikum Mas Ali. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ganteng. Ya sering olahraga soalnya delok fresh wajahnya. Gak koyo sampean iki ya. Loh, aku voli pantai Mas kira kabeh. Oh iya bener. Kan ngerti ning ndi latihan. Nanti. Kenjeran ngari sore. Sore suratan apa dulu? Salah kabeh. Mas Dr. Irmantara Subagio. Nah, ini beliau dari UNESA. Ya. Urusan olahraga bacanya. Ketua Bidang Pertandingan Porprov Jatim yang ke-7 ya Mas. Ya, siap. Berarti besok berangkat ke Jember ya. Siap. Luar biasa. Konco-konco Jawa Timur sakjane sing tak undang akeh. Termasuk atlete. Karena kakean tadi sing teko wong loro tok. Kan aku ya atlet, Cak. Atlet apa? Bowling dulu. Oh, bowling. Sekarang ganti atlet ngangkat kuda, catur. Tak kira udah diangkat. Ini baik. Aku yang ngangkat ratu. Iku bentengnya udah dipindah. Iya, benteng tak. Paling berat itu, aku depannya kalah. Konco-konco Jawa Timur ojo sampai ngangkat jaran. Apa maneh ngangkat benteng. Apa maneh ngangkut raja. Ya wis, engko hati-hati. Ojo pindah channel mari ngene Indah arepe ngangkat pion. Inilah sebuah arena para juara bertanding, bergeraklah pada laga, jiwa raga bersanding, pelukku tanpa keluhan, lelaku tanpa duka lara, semua karena harapan untuk wujudkan asa. Inilah sebuah arena para juara bertanding, bergerak pada dalam gak cuma jangkruan
ojo ngangkat catur mana. Ojo kabotan aku san ngos-ngosan. Wes. Gak cuma cangkruan. Ojo Jawa Timur tetep mantep. Yo tambah top ketemu karo wong ganteng sak Jawa Timur. Oh, iya, temen. Sesuk aku arepe voli pantai. Aku nang pantai wis gak dek voli. Gele aku. Nonton aku tanding. Iya. Aku izin, Cak. Kuatir kalah. Pasti kalah loh aku. Ya, langsung kita ngomong. Mas Ali ini, Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Porprov yang ke-7, ini dibuka tanggal 25. Nah, Mas Ali nanti seperti apa sih situasinya untuk di Jember itu untuk pembukaan besok yang dilaksanakan di Jember? Monggo, Mas Ali. Ya, jadi alhamdulillah persiapan sudah hampir tuntas 95%. Nggih. Banyak pengurus-pengurus dan atlet-atlet sudah pada bertanding dan sudah mulai menuju Jember. Jadi dari keempat tempat itu Jember jadi yang mengadakan pembukaan. Oke. Jadi alhamdulillah insya Allah Bugub hadir ya, Cak Ibak ya. Siap. Ya harapan kami bisa meriah Cak Taufik. Nah, apalagi kalau Cak Taufik dari Situbondo, sebelum Situbondo Jember dulu lebih ramai lagi kayaknya. Aku numpak geledekan. terus Ali. Monggo Cak Ibak kalau mau nambahkan. Persiapannya seperti apa? Ya, secara teknis venus-venusnya atau tempat pertandingannya sudah siap semua. Oke. Di Jember itu sekitar ada 18 cabur. Ya. Itu kan nanti ada di tempat tempat Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso. Iya. Itu di Jember pusatnya bukan Pak Ali tadi ada 18 cabur. Di Jember 18 cabur. Oke. Di Lumajang ada 14 cabur. 14 cabur. Situbondo ada 11 cabur. 11 cabur. Di Bondowoso ada 7 cabur. 7 cabur. Ya. Situbondo ya paling dikit ya. 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 Dari cabur ya, kenapa dipilih di Lumajang ada 11 lalu di Jember? Ya. Apakah karena venue atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain? Ya, mungkin karena memang kenapa di sana fasilitas venue dan fasilitas pendukung seperti akomodasi itu Jember memang paling cukup memadai. Termasuk Lumajang, baru Situbondo, dan itu kami sudah koordinasikan dengan pemerintah kabupaten setempat. Dan mudah-mudahan tadi disampaikan Pak Ali, rencananya memang pembukaannya di Jember, penutupannya di Lumajang, supaya seluruh masyarakat bisa kebagian itu. Saya kepingin ke Mas Ali ini tadi sudah saya ke Mas Ali lagi. Mas Ali, di pembukaan luar biasa itu nanti ada tampilan apa sih pembukaannya? Mungkin butuh artis tambahan untuk ganjel truk. Mungkin butuh kita berdua. Enggak, kamu pas ada truk matret kamu ganjel. Yang artis yang biarin nyanyi. Terima kasih loh. Terima kasih. Monggo Mas Ali. Ya, ada mungkin kemeriahannya seperti apa untuk tanggal 25 besok? Kalau artis-artisnya kayak Pak Ibak lebih hafal ya, tapi kepingannya kita itu di Jember itu efek turunannya ke sport tourism. Jadi harapan kita dampak dari Porprov ini tidak hanya dirasakan oleh kaum insan olahraga aja, tapi juga dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak muda. Kan apalagi sebelum ke PON ini pestanya dari provinsi, dan insya Allah targetnya nanti untuk PON selanjutnya kan kita masuk 1 besar. Kalau kemarin kepleset aja kita, yang di Papua itu. Dengan segala pertimbangan kita kepleset, tapi di Porprov ini alhamdulillah atlet-atlet dari Jawa Timur khususnya itu juga bisa untuk naik kelas ke tingkat nasional. Bahkan kemarin SEA Games juga mengirimkan banyak medali emas. Seperti itu. Nah, motivasi untuk di Porprov ke-7 ini, apakah ada spirit khusus pada waktu pembukaan? Mungkin ada ya semacam doa demit ya. Sampean mesti. Bukan, soalnya mungkin seperti apa ya, seperti kalau kamu berprestasi ada sesuatu apresiasi yang lebih pada waktu itu disampaikan dalam pembukaan. Mungkin mendapatkan kamu sebagai hadiahnya. Iya. Mas Ali mungkin. Jadi kan kita kemarin ini puasa selama 2 tahun karena Covid. Nah ini jadi terus sorry. Nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi ini biasa. Setan langsung. Jadi kita harapkan dengan recovery ekonomi khususnya dampak turunan dari Pekan Olahraga Provinsi ini dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Oh berarti 2 tahun ini tidak ada Porprov ya? Porprov. Tidak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak jalan ya? Ya selain nggak jalan kita kan nggak boleh ngadakan. Oh iya. Mungkin sedang pakai tenaga dalam mungkin gitu. Iya kalau bisa online, tapi sayangnya nggak bisa diwakilkan bukan olahraga nanti, olah jari nanti. Iya. Jadi
Jadi dengan adanya Porprov ini tentunya efeknya akan turunannya akan banyak dan Bukoviva Pak Nabil mengharapkan bahwa Porprov ini juga dampaknya ke sport tourism, tidak hanya sport science yang untuk pengembangan prestasi, tapi sport tourismnya jalan, sport ekonominya jalan, sport industrinya jalan. Seperti Piala Dunia aja kemarin bolanya itu Al-Wahal itu kan dari Madiun. Nah itu tentunya UKM-UKM di masing-masing daerah khususnya yang jadi tuan rumah bisa ini Mas, Cak Taufik. Ya bisa hidup ya. Bisa hidup. Sebagai balas dendamnya 2 tahun kita berpuasa. Mungkin ada tampilan seperti langsung 5. Dari situ kan ada Jember Fashion Carnival, ada fashion. Itu apa juga ditampilkan untuk ya itu tadi meningkatkan ekonomi masyarakat, lalu juga memperbaiki sistem effort dari kebanggaan masyarakat karena tempatnya ditempati atau seperti itu Mas. Atau monggo Mas. Nanti rencana yang sudah terdaftar ini atletnya saja sekitar 10.000. Atletnya saja? Atletnya saja. Itu yang untuk di Jember saja? Enggak, keseluruhan. Mungkin di Jember sekitar 40-an%. Itu nanti pembukaan datang ke Jember semuanya atau sudah dipecah? Sudah dipecah. Tapi konsepnya di Jember. Belum officialnya itu sekitar 3.500, belum panitianya. Jadi mungkin yang datang di 4 kota kabupaten itu nanti ada sekitar 15.000 lebih. Sekarang cari hotel ya. Ya, sudah keseluruhan. Ya. Cari hotel saja sekarang. Sulit, kalau tanggal 25, Cak Taufik ke sana. Oh ya. Nggak bisa tidur di hotel. Ya saya pakai tenda aja. Biasa kita perko Pak. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Pasti tidak ada yang kembali pulang. Dan ini memang nanti tidak hanya olahraga, tapi kita menggerakkan ekonomi. Nanti ada pameran UMKM juga. Mungkin Pak Ali bisa jelaskan karena bidangnya juga. Itu yang sebenarnya kita bangun spirit. Spiritnya kan tadi dari 15.000 total ya. Ya. Belum tukang pijat, tukang belum. Gitu. Karena pasti bal-balan muslim. Nah, Pak itu ya tentang masalah olahraga. Untuk sepak bola juga mulai sudah ada? Sudah. Ada memang pembukaannya kan tanggal 25. Ada tadi 25 Juni ini, tetapi beberapa cabur yang dimungkinkan tidak sampai nanti tanggal 3 penutupan itu dimajukan karena apa saja yang sudah dilombakan karena tidak nutut sampai tanggal 3? Karena kontraknya juga tiket saya habis. Iya, aku nggak iso teko. Sepak bola, bola basket, nanti sama kempo karena gedungnya dipakai dengan cabur yang lain. Oh, sementara kempo di olahraga wusu juga, wusu. Wusu. Ya, wusu. Ya. Oh, ya. Kalau wusu mestinya dibersihkan. Ya. Oke, berarti sepak bola, lalu wusu, lalu basket, sama kempo. Ya. Itu lebih awal sudah mulai ditandingkan. Oke. Berarti ini tinggal cabur-cabur yang lain. Ya. Pak, saya nyambung dengan Mas Ali sebelum nanti kita ngomong masalah jualannya. Jualannya kan bisa merchandise, makanan, lalu macam-macam. Termasuk ini saya sebenarnya mulai dulu mau saya jual. Terima kasih loh. Terima kasih. Mau saya permak nggak bisa, operasi plastik nggak bisa. Mungkin ikut tanding olahraga, ditonjoki bisa ikut nggak ngurus. Ini cocok ini. Ada loh terapis kayak gitu. Saya ikut. Pak, untuk yang paling cabur apa yang kayaknya mungkin ini bisa berkontribusi seperti Mas Ali katakan tadi, ini akan mampu ke SEA Games, ini mampu ke PON, apa yang sebenarnya banyak caburnya. Mungkin nanti balap sepeda ada, renang ada, selam ada, angkat besi ada, bowling, tapi enggak ikut ke Porprov. Nah, itu dan dari hasil Porprov ini memang kami sediakan kalau nanti punya proyeksi bisa ke PON, kami akomodir ke PON dan mudah-mudahan kami setelah ini akan melaksanakan Puslada. Mudah-mudahan kita akan juga juara di PON nanti. Makanya dari Jawa Timur untuk Indonesia berprestasi dunia. Dari Jawa Timur untuk Indonesia berprestasi dunia. Oke, saya juga akan mengejar bagaimana maintenance-nya orang-orang bisa olahraga. Melayu aku. Melayu aku. Ini dikejar Melayu. Saya ke Mas Ali. Mas Ali, ada sebuah tawaran-tawaran yang berbeda ya sekarang mulai. Saya lihat kemarin itu ada daerah-daerah membuat
stigma jimat dari kostum-kostumnya. Ada guys pakaiannya yang ada gambar begini, ada ada kaos yang untuk santai, ada kaos untuk Nah, di situ juga ada UMKM yang mempromosikan tiap daerah-daerah atau juga venue yang membuat mereka terprovokasi atau memprovokasi publik untuk selama 2 tahun yang tenggelam. Gimana Mas? Jadi narasi besarnya adalah bagaimana kita ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, Taufik, Mbak. Jadi masyarakat pasti mengekspresikan, kayak Taufik kan sudah kostumnya dari dulu kan trademarknya karena tidak ada yang lain. Gak ada sing liyane. Jadi masing-masing daerah memiliki kearifan lokal sendiri, memiliki keunikan, dan itu merupakan salah satu potensi mempromosikan budaya, mempromosikan bagaimana masyarakat itu bisa turut andil dalam menyemarakkan Porprov ini. Jadi kita sih merasa lebih baik masyarakat itu lebih aktif lagi, tidak lari ke yang lain-lain, tapi lebih baik ke event olahraga. Siapa tahu jadi atlet. Ada nggak seperti mempromosikan, kau nih kepingin olahraga yang ini daftarnya di sini. Mungkin ada di tiap kota kabupaten sampai kasih outlet untuk mendaftarkan. Mungkin anaknya Indah kemarin kan saya lihat itu kan kecil-kecil kok kepik gitu. Mungkin bisa daftarkan, bisa ke Karyo ini. Kan itu ada loh lombanya. Karyo ini sudah atlet lari loh. Iya, lari dari rumah tangga. Mas Ali, mungkin ada semacam itu, ya artinya bukan hanya lomba, tapi orang di maintenance bahwa tiap kabupaten itu seperti itu. Lalu ada pasti narasi besarnya. Contoh kecil saja, kayak misalkan api dari Ijen itu kan jalan. Itu yang dilalui oleh api tersebut kan potensi budaya, potensi pariwisata, seperti yang di PTPN, habis itu yang potensi kuliner saja, YouTuber dan influencer kan semua pada mengekspos bahwa efek turunannya ini banyak. Jadi kayak kemarin ke BR Porprov itu ada super road bike. Termasuk Bu Kofifa pun ikut ikut bersepeda. Dan itu antusiasmenya lebih culture banget, ngontel. Ya gara-gara cangkruannya itu bahasa cangkruan. Jadi alhamdulillah sangat didukung oleh Pemprov Jatim, dan alhamdulillah Pak Nabil, Pak Ibak semuanya ini guyup untuk bisa bareng-bareng, kan lepas kangen ini. Judul besar. Berarti Pak Nabil diusir lebih dulu ke Jember ini. Karena takut nggak dapat hotel loh. Saudara saya ini kan kalau tidur panjang sekali, jadi hotelnya harus cari yang besar. Itu sekitar mempromosikan dari apakah tiap kota kabupaten ikut semua cabur? Atau ini kabupaten ini hanya semuanya. Monggo Pak. Ya, memang kota kabupaten melakukan efisiensi untuk partisipasi ini. Tidak semua diikuti karena ada 40 cabang olahraga. 40 cabang olahraga. Ya, mereka sangat efisien untuk mengikuti ini, dikaitkan dengan kesediaan kondisi dari daerah. Tetapi semua daerah 38 kota kabupaten Jawa Timur aktif mengikuti kegiatan Porprov ini. Ketersediaan itu ketersediaan atlet atau ketersediaan yang lain? Ini perlu untuk dijelaskan ini rotok Pak. Dua. Karena mereka efisien. Mereka sekarang dengan adanya COVID ini sangat menghitung, kalau saya kirim barangkali kalau tidak juara barangkali dana dan sebagainya itu dihitung juga. Itu pun kita sudah sangat kewalahan, ada 10.000 peserta atletnya. Itu pun kita ada yang pendahului, yang ikut hanya yang lolos saja gitu. Itu ada 6 cabur. Sepak bola itu tidak semua karena sudah diawali dengan pra dulu. Yang lolos cuma 16 gitu. 16 kota kabupaten. Dari 38. 38. Oke, engkau dari 16 tak tambahi satu lagi. Dari kabupaten apa dhewe. Kanca-kanca Jawa Timur. Ojo pindah channel. Iki nek urusan olahraga dengkulku sampe wingi bal-balan malah gak balik sing pencetan. Dengkulku tetep nang acara gak cuma cangkuran. Karena cerdas berkualitas. Bersama melangkah, langkah-langkah mari kita berlangkah, langkah-langkah mari kita melangkah, terus berlangkah, teruslah melangkah, raih cita-cita, raih juara. Langkah-langkah ini sebuah langkah, langkah-langkah ini sebuah langkah.
Mbut alah. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur sesuk dari 16 kota kabupaten untuk sepak bola akan diwakili satu lagi atlet sepak bola, yaitu satu grup kendang itu. Kan ojo ndrengis ta. Kon iki Saya karyo iku wis lari teko kolektor lho. Loh, Ini dari kenyataan maneng dek iki. itu lari dari rumah tangganya. Makanya ojo dadi atlet lari. Iya, jangan. Iya, atlet wusu. Jadi wusu langsung wusu. Aku nang Mas Ali. Mas Ali. Dari keterlibatan kota kabupaten untuk yang seperti itu tadi, ada di sisi lain kan tidak hanya olahraga yang menjadi kepentingannya dia ya, mempromosikan daerahnya, lalu mengangkat kulinernya, lalu hal-hal yang wisata seperti di Jember itu ada nanti kalau meripit Didi iku nanti ke Gunung Ijen. Nek kon kepingin rotok mateng kon ngono mangan blerang ngono ya. Mas. Kon kepingin putih, nek karyo kon bedaan. Ya, dari bablas teko Jember situ Bondowoso terus ngono. Nek kon kepingin dadi watu nang kono ana nang Bondowoso, ana watu-watu nyembah nang kono wis. Aja mulih. Sampai berapa tahun? Situ Bondo juga. Situ Bondowoso. Mas, itu bagaimana? Ini kan menarik tadi ada situ Bondowoso digerakkan oleh panjenengan. Ya. Itu kan jalur yang dari Anyar Panarukan. Nah, itu kan menjadi sebuah sejarah. Monggo Mas Ali, apa yang menjadi kok sampean kayaknya ada sesuatu yang ingin dikuatkan untuk di luar dari olahraga itu? Ya, jadi kami mengapresiasi terutama Ibu Gubernur dan seluruh bupati-bupati yang mensupport acara ini. Ya. Dan kita guyonannya kalau di KONI itu sinerginya itu antara KONIDIN. KONI itu KONI dan Kadin. Nah, turunannya ada HIPMI, ada organisasi-organisasi lain yang menggerakkan UMKM. Iya. Nah, tentunya daerah-daerah yang bisa dibilang perekonomiannya sangat terguncang kemarin itu juga ingin recovery dan insya Allah Porprov ini salah satu stimulus untuk mengakselerasi percepatan ekonomi tersebut. Jadi dengan adanya Porprov ini tentunya masyarakat akan belanja dan itu akan mempengaruhi ke perekonomian. Oke. Dari kita dilihat itu ada 38 kota kabupaten. Yang paling banyak kan memang di daerah timur. Ada Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, lalu Jember. Nah, 4 tempat ini kan ada di sana. Mas Ali mungkin keseniannya atau kulinernya atau wisatanya yang menjadi prioritas dari teman-teman yang memang menawarkan kawasan itu kan pasti ada maksud tertentu. Oh ya pasti, terutama tadi yang saya ulang-ulang adalah sport tourism. Jadi bagaimana efek dari olahraga tersebut bisa menimbulkan kesadaran bahwa di Indonesia terutama Jawa Timur itu banyak tempat-tempat indah. Iya. Banyak makanan-makanan enak. Saya dong. Iya. Tempat-tempat yang Mbak Ida di sana. Iya. Mbak Indah nanti saya cemplungkan pinggir Alas Purwo gitu. Nah, Loh, kok di sana sih? sampai nanti tak kasih kasih loh. baluran pas tengah-tengah. Enggak apa-apa, tapi berdua ya kita. Kok berdua milih ngono. Guyon loh Mbak. Guyon Mbak, ngapunten Mbak. Terus. Nanti nggak diundang lagi kita nih. Enggak, terus balik. Dan di sana juga selain sport tourism kita juga memperkenalkan kepada masyarakat ada eksibisi. Jadi olahraga, eksibisi pameran, terus juga eksibisi olahraganya. Jadi ada pertandingan yang mungkin masih belum masuk ke dalam nomor prestasi. Contohnya kayak arung jeram, e-sport. Taufik suka main game? Oh ya, game. Main game itu juga olahraga sekarang, Pak. Game apa sih? Aku itu ding dong. Dus. Jadi banyaklah pengembangan olahraga yang sebenarnya masyarakat bisa berpartisipasi. Tidak perlu harus jadi atlet berapa tahun, tapi kayak e-sport itu kan sudah langsung bakat, otomatis bisa jadi atlet itu tadi. Atlet kok artis, Mbak. Atlet, Mbak. Artis Jadi kayak gitu, Cak Taufik. Berarti itu tempatnya tidak perlu tidak perlu dibikin kanan ruangan yang luas. Kecuali kayak arung jeram perlu. Kalau kita bikin di sini nggak jalan nanti. Nggak jalan, ya. Terutama nanti dijagir. Nggak bisa. Itu tidak jerian, jeglok. Saya kepingin Mas Bagio, kesiapan panitia, terutama para bahasanya juri lomba ya. Panitia apa ya? Wasit. Ya, wasit juri. Itu bagaimana juga melibatkan KONI mempersiapkan itu berapa bulan dan mungkin butuh maintenance khusus menuju Porprov. Ya, sebenarnya Porprov ini kan gawenya pemerintah provinsi. Provinsi. Terutama
Ibu Gubernur. Ya. Nanti diberikan delegasi kepada KONI, tetapi kita selalu berkoordinasi. Khusus untuk mensukseskan ini, kami mempersiapkan ini mungkin sudah hampir setahun setengah yang lalu. Memastikan tempat-tempat pertandingan sangat layak untuk dijadikan tempat pertandingan. Kalau tidak cocok, kita pindah. Kalau tidak cocok, kita pindah dan sebagainya. Dan terakhir, sekarang mungkin di Jember sedang membangun lapangan atletik yang tartan ya. Yang tartan itu bisa dipakai, yang karpet itu, yang sebenarnya enggak punya, jadi punya. Dan itu jadi mungkin sentra pembinaan atlet termasuk Jember ke depan. Ya, renangnya itu sekarang sudah ditera, dikalibrasi untuk bisa kalau catatan waktunya diakui pecah rekor. Dan itu sampai begitu ya. Sampai itu. Dan kita jadi sudah sangat siap untuk dijadikan ajang atlet-atlet anak Jawa Timur untuk bisa berpartisipasi dalam event ini untuk menjadi yang terbaik. Nanti dilatih lagi di KONI Jawa Timur untuk membela Jawa Timur di mudah-mudahan PON ke depan bisa lebih bagus lagi. Amin. Mas, Ya. cabang-cabang olahraga yang bisa pecah rekor itu apa? Mungkin melihat artis lah, atlet. Iya, aku nonton kan untuk sumpek ya dah. Cabur-cabur yang terukur ya. Ya. Atletik, renang, selam, kolam, angkat besi, angkat berat karena yang terukur-terukur, dan itu sudah kita lakukan persiapan yang maksimal, dan wasit jurinya juga sudah siap dan mereka sudah profesional, tidak hanya kategori wasit Jawa Timur tapi juga mereka ini kategori wasit nasional, bahkan wasit internasional. Jadi sangat layak misalnya Porprov ini bisa dijadikan ajang talenta-talenta muda Jawa Timur untuk bisa berprestasi lebih lanjut. Oke Mas, ini mungkin atlet yang sudah menang di tingkatan nasional, yo oleh lomba mana? Kategorinya kalau PON tidak boleh atau SEA Games tidak boleh karena mereka kan sudah tinggi. Di bawah itu kita persilakan untuk bisa mengikuti ini karena kita mencari pelapis-pelapis atau bibit-bibit lagi supaya kita tidak kehilangan bibit-bibit ini. Iya. Artinya kalau yang sudah lulus Porprov tapi belum ke nasional boleh lomba lagi. Boleh lagi. Nah itu mungkin siapa-siapa yang sudah masuk datanya yang sekarang juga ikut lagi untuk apakah itu dipaksa untuk rekor untuk masuk ke nasional, ke PON atau gimana? Kemarin ada salah satu atlet dari Pacitan, kebetulan masih umur 18, ikut kejuaraan dunia junior dan juara dunia junior. Nama Evi, atau itu mereka sekarang ikut di Porprov. Dan itu salah satu talenta kita nanti bisa jadikan atlet bisa berprestasi di PON dengan catatan caburnya apa itu? Angkat besi. Angkat dari besi. Pacitan. Ya. Dari catatan angkatan. Tepuk tangan untuk tim angkat besi kita. Besok iya Kutus Karyo nanti angkat kendang udah. Terus Mas. Jadi catatan waktunya, catatan angkatannya sudah mendekati yang emasnya PON. Berapa Pak? Kalau emas PON kurang lebih antara 15 sampai 20 kilo. Tapi anaknya ini kan usianya masih muda. Masih muda. Dan mudah-mudahan 2 tahun lagi sebenarnya ya punya talenta bisa jadi juara PON lewat. Sekarang sudah juara dunia. Boleh ikut. Boleh ikut. Oh, juara dunia juga boleh ikut. Tapi junior. Junior ya. Oke. Ini yang kita gali. Aneh. Atau sekarang sudah mulai muncul nama-nama yang ikut dari kota kabupaten karena memang tidak diikutkan lagi untuk sama seperti dulu Evan Dimas gitu-gitu itu juga sempat ikut Porprov ini. Oh, Evan Dimas. Ya. Banyak. Ngerti Evan Dimas? Pemain sepak bola. Iya. Lo pinter Mbak. Melo deh. Besti. Iya. Besti. Banyak atlet-atlet kita memang berharap dari Porprov ini. Iya. Dari rangkaian-rangkaian ini mereka jenjangnya nanti ke PON, bisa ke SEA Games, bisa ke internasional. Ya. Oke, sebelum Anda lihat nanti WA-nya saya ke Mas Ali. Mas Ali, pesannya Ibu Gubernur ini mungkin dari seperti itu kan sambil menyelam minum air, sambil pekan olahraga, sambil menampilkan hal-hal yang sesuatu yang paling beda di Porprov Jatim.
adakah pesan-pesan khusus dari apa yang sudah digambarkan itu, penekanannya dari Bu Gubernur terhadap Porprov ini apakah semata-mata bertanding, menang dan untuk melanjutkan ke pekan olahraga yang di atasnya atau ada hal yang lain? Monggo Mas. Ya, jadi Ibu Gubernur sangat menekankan kepada narasi besar dari Porprov ini adalah sportivitas. Sportivitas. Jadi olahraga dan efek turunannya nanti terhadap bagaimana menimbulkan value-value yang bisa ditanamkan di masyarakat. Oke. Nah, sebagai contoh kita semua ini serba beragam, apalagi ada 4 tuan rumah, terus ada otomatis ada 4 maskot yang merepresentasikan masing-masing daerah. Contohnya kayak ada ayam si Beki ya, ayam bekisar. Itu contohnya menggambarkan keberanian, kelincahan. Itu simbol ya. Kekuatan itu dari kabupaten mana ayam bekisar, Pak? Jawa Timurnya. Itu simbol Jawa Timurnya ya, memang ya. simbol Jawa Timur ya. Nah, ini juga Bu Gubernur menginginkan bibit-bibit ini dilakukan setara. Bagaimana kita bisa mencari bibit-bibit unggul dari seluruh Jawa Timur tanpa membedakan, sehingga mengutamakan prestasi yang bisa dibina dan ada kesinambungan dari Porprov ke PON, dari PON ke Olimpiade, SEA Games dan lain sebagainya. Oke. Itu ada satu simbol bekisar atau ada simbol mungkin Lumajang apa jaran kenca apa simbolnya mungkin ya diambil apa saja, mungkin ada maskot ya. Nah, ini kan menarik kan kalau ini jadikan boneka, orang datang ke sana sambil lihat PON dapat bonekanya. Atau bonekanya sampean? Oh enggak, kamu aja nanti tak resin setelah itu dia. Oke, Mas Ali, mungkin ada maskot yang sudah disimpulkan atau ada simbol khusus selain bekisar itu, Mas Ali? Ya, jadi di sini mungkin nggak bisa ditampilkan. Oh iya, silakan ditampilkan. Kalau ada ya. Kalau nggak ada ya ditampilkan yang lain. Jadi ada si Ranca ini Kabupaten Lumajang. Jaran Kenca. Yang tadi Taufik familiar banget kayaknya. Omaku kono. Randu Agung. Dia jarannya. Iya. Si Ulung ini Jember. Ulung ya. Iya, Bondowoso Ulung. Terus Kabupaten Sidoarjo si Babal. Iya, si Babal. Nah, terus ada juga apa ini? Jura. Ya, jura, jerapah. Zebra ya? Ya. Ya, itu juga jaran. Di situ Bondo. Betul. Jadi banyak, Cak. Iya. Berarti ini sudah membangun maskot-maskot spirit. Karena urusan jaran-jaran tok itu mau. Jaran di dalam nilai value memang ajaran. Duduk di dalam simbolnya kuda, tadi jaran itu ajaran. Kayak itu manteke ilmu filsafat. Saya langsung berat. Oh iya, makanya ojo udeng itu ben mudeng. Saya ke Pak Bagio ini biar karena nanti di situ Mas Ali memang cukup banyak menawarkan ini karena value untuk kaum muda. Tadi simbol-simbol ini memang agar bisa ramah, tidak hanya lomba. Pak, saya kalau prestasi menang semua, ada yang rekor, ada tambahan nggak bonusnya? Rencananya duitmu ikut tambahan. Iya. Lo kan suruh ditransfer sampean. Ngomong Pak Bagio. Ayo Pak Bagio ngomong. Ya, kami berharap ini dijadikan ajang bagi atlet muda untuk bisa pecah rekor. Dan kami akan catat dan kami akan apresiasi. Selain itu mungkin ini dari Bu Gubernur ya, artinya bantuannya atau memang KONI sudah menyediakan anggaran? KONI sudah menyiapkan. Ujung-ujungnya ya Gubernur. Ya, ujung-ujungnya Ibu ya. Pasti dari Gubernur. Maka kami sangat apresiasi dengan Ibu Gubernur begitu telitinya sebenarnya dan apresiasinya kepada atlet-atlet ini. Dan selain dari itu mereka akan dapat apresiasi pasti dari kota kabupatennya, pemerintah kota kabupaten. Karena mereka ini tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi membawa nama daerahnya. Karena yang dikibarkan nanti sebenarnya bendera daerah kabupaten simbol pataka dari kota kabupaten masing-masing. Itu sebenarnya. Makanya ini mudah-mudahan bisa dijadikan momentum yang baik untuk prestasi anak-anak muda ini. Atau ada dari KONI tiap kota kabupaten pada waktu perencanaan ada motivasi-motivasi khusus. Sudah ada. Gimana? Menstimulus, memancing lah bahasanya ya. Gak enak menstimulus ini, gak enak. Mas Ali langsung ini. Sudah di sini sudah tidak ada yang mulus. Ngomong ke Pak Subagio. Mungkin kalau dilihat di media sosial,
setiap mereka mau berangkat dilepas secara resmi oleh Bupati Wali Kota. Dan itu mungkin dari Bupati Wali Kota sudah memberikan motivasi-motivasi. Kalau Anda juara, Anda bisa mencapai prestasi, mungkin ada apresiasi yang mungkin Anda akan dapatkan di situ. Selain dari kita, akan kita masukkan ke Puslada. Dan itu kita sudah membentuk tim untuk mencari talenta bagus ini untuk kita masukkan di pemusatan latihan daerah untuk menuju PON 2024. Oke. Untuk pendataan setelah itu, Koni apakah selain sudah menang itu ada treatment sendiri diambil alih oleh Koni langsung atau memang untuk menjadi cadangan dari kota kabupaten, tapi nanti jawabnya iya. Aku tak nyanyi sih, ojo pindah channel. Yo man, si mati yo, wow, liko membersih area. Ulai. Oh ya. Iki rege olahraga, iso nendang bal tapi tanpa nyawa. Mari kawan kita bersama bernyanyi dan gembira. Porprov pekan olahraga membawa atlet kita bahagia. Jelang kita bisa menang, tampakkan kau juara. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Gak cuma cangkruan bersama Koni Jatim. Iya. Konco-konco Jawa Timur nek kon pancene arep dadi atlet daftar nang Indah. Lah kok iso? Yo nek sumpama kon kan tahun ngarep daftar pengurus KONI. Iya sih bener. Bagian khusus olahraga sebul. Ya ampun. Aku versi ulang tahun terus berarti aku ya. Terima kasih. Bagian olahraga, bagian tepuk tangan. Iya. Terima kasih. Ayo Mas Bagio, monggo nanti menjawab dulu, nanti baru ada WA. Nanti setelah Mas Ali. Jadi Porprov ini bisa dijadikan ajang yang lompatan bagi atlet-atlet daerah yang sebenarnya sudah dilatih daerah untuk bisa menampilkan yang terbaik di Porprov ini. Karena mereka sebenarnya kalau dengan berprestasi sebenarnya mereka tidak hanya membawa diri sendiri tapi membawa daerahnya. Yang sebenarnya itu bisa menjadikan nilai tambah untuk daerah-daerah itu membina lebih bagus lagi. Dan Porprov ini kita kan sudah ke-7 yang tiap sebenarnya periodisasinya sudah 2 tahunan. Sebenarnya pertama 2007 waktu pertama kali dilaksanakan. Dibandingkan dengan daerah lain sebenarnya kita agak terlambat, tetapi dengan sistem ini kita bisa terus menggerakkan potensi-potensi pelapis-pelapis seperti tadi angkat besi, kita berharap seperti itu. Banyak sekali dari selam, dari renang, dari itu rata-rata kita seperti itu. Kita berharap atlet-atlet baru bisa muncul lewat Porprov ini, terutama yang seperti kelas-kelas dunia tadi, Mbak Lulu dari Pacitan itu. Pacitan aja iso, mosok liyane gak iso. Wah, pemane Surabaya renangin nang Kali Jagir iso. Mas, terserah Mas Ali atau Mas Bagio, ada simbol itu waktu launching. Lah ya. Ya, maskot. Ya, maskot. Nah, itu ada maskot jaran, ada begisar. Nah, mungkin perlu disampaikan apa sih sebenarnya yang menjadi spirit dari acara Porprov 7 ini mengambil 4 tempat. Monggo, Mas Ali. Iya, saya nggak hafal masing-masingnya ya. Nggak apa-apa, mungkin saya juga melihat kok apik ngono kenang di kemana iki. Kalau ayam bekizar itu tentunya gambaran tentang keberanian, kelincahan dari kekuatan warga Jawa Timur. Kan dulu kita pernah jadi tuan rumah PON ya, itu kan ayam bekizar zaman 2000 ya? 2000. Tahun 2000. Itu tentunya tetap si Becky tetap menjadi ikon utama. Becky itu ya, bekisar. Bekisar. Nek kon gak duwe bekisar nang omah sih ono situ. Terus ada si Babal dari Kabupaten Situbondo, itu juga Babal. Si Babal, terus habis itu ada si Ranca, itu juga sangat detail ya dari
apinya, habis itu dari bajunya, semuanya itu melambangkan dari Kabupaten Lumajang. Nah, terus si ulung yang singa ulung itu juga dari Bondowoso. Bondowoso itu juga banyak, setiap maskot pasti merepresentasikan daerah-daerahnya. Daerah masing-masing ya. Ya. Seperti itu, lokalnya. Ya. Ada pertanyaan WA seputar apa yang ditanyakan? Monggo Mbak Indah. Banyak. Ini ada Sebentar, pertanyaan. yang ditanyakan itu bukan hewan, olahraga kok langsung banyak itu loh. Ini tentang olahraga tadi berkisar bukan banyak. Besti, ini pertanyaannya Besti. banyak. Iya. Besti. Nang di best kok nih. Ayo. Porprov sudah 7 kali digelar. Apakah kontribusinya? Porprov Jatim. Iya. Ya, karena kapan Porprovnya ini. Apakah kontribusinya cukup signifikan dalam mendulang medali di PON? Jika iya, mengapa Jatim gagal meraih juara umum di PON kemarin? Lalu ada Nisa di Sidoarjo, apa ada cabur baru di Porprov Jatim yang ketujuh ini? Saya mendukung cabur voli pantai seperti tim voli. Mesti ki konco sampean. Iya, aku kan ingin nyemes nyemantol sama aku. Yang sudah menasional ini dari Resa di Sidoarjo. Lalu semoga ada atlet panahan sekelas Ega dari Porprov Jatim. Kami berharap kepada pemerintah, anak-anak yang berprestasi bisa dihargai selayaknya pahlawan daerah. Jangan hanya sebagai ajang gengsi saja. Pembinaan kelanjutannya juga harus diperhatikan. Sebab banyak atlet prestasi yang kehidupannya mengenaskan. Itu atlet panah itu sering banyak di Surabaya. Di Jalan Tunjungan ini sering Aku ya memanah sering, hatinya orang-orang. Iku gak tebel. Aku ngomong nih mbok iku direkrut mbek Koni. Betul. Daripada memanah hatimu. Iya. Oke, Besti. Iya. Terus. Lekang tanya, apa ada dana pembinaan untuk atlet sebelum go nasional? Kalau ada, bagaimana cara mendapatkannya? Kemudian ini ada ajang persatuan, bagaimana tanggapannya terkait perkelahian pemain sepak bola? Tukaran. Oh iya, perkelahian. Di ajang Porprov kemarin antara Jombang versus Kota Malang. Kurang mangane, bareng aku tak nyetir sate. Aku gak teko. Iya, mari ngene. Weh, mangan sik baru. Aku lali aku. Monggo, Pak. Ya. Banyak sekali sebenarnya atlet-atlet Porprov ini yang setelah ini kemudian masuk di pemusatan latihan daerah untuk ke PON. Banyak sekali. Hampir 20-30% atlet itu baru dari fresh dari Porprov ini. Bisa atletik, bisa renang, bisa selam, tadi angkat besi, rata-rata juga baru semua. Karena atlet-atlet itu memang lebih muda, potensinya bisa lebih fresh itu untuk otot-ototnya. Jadi kita tidak terlalu. Yang kedua, kontribusinya banyak. Kenapa kita tidak misalnya di PON itu? Sebenarnya kita ini tidak kalah, cuma medalinya saja lebih banyak Jawa Barat gitu. Tidak kalah sebenarnya, medalinya saja. Ya, sama DKI sama sebenarnya sama. Jadi dengan dukungan ini kita tidak kalah, medalinya lebih banyak mereka. Ibu Winter kok Mas Pagi lagi. Aku kan iru sampai. Iya. Sembuh kan. Jajane gak banyak, gak ada yang makan kan. Pajangan gitu. Dan itu kami sudah laporkan gubernur dengan yaitu apresiasinya luar biasa. Ibu Gub waktu hadir langsung ke PON dan melihat atlet-atlet langsung dan sangat apresiasi, dan itu kita sangat salut dengan Ibu Gubernur itu. Dan khusus atlet-atlet ini nanti kalau baru begitu bagus dan potensial masuk ke Puslada, nanti yang ngurusi mungkin Mas Ali ini, Mas Ali ini ada dana-dana untuk pembinaan mereka. Relatif cukup kalau sudah masuk ke Jawa Timur. Selain itu di daerah pasti mereka kalau ikut Porprov ini
bisa ada pelatihan ya. pelatihan. Mas Ali, monggo. Ini menjawab tadi ada pembinaan kah, ada pelibatan kah? Mungkin yang di luar olahraga juga boleh sebenarnya ya. Jadi kok di luar olahraga sih? Ya mungkin untuk guiding hura-hura. Mas Ali kan itu promosi. Iya, Jadi, pelibatan banyak publik. Monggo, Mas Ali. Kebetulan saya juga mantan atlet atau Jadi waktu pon juara pon. juara 3 ya. Waktu bowling, dulu itu saya sebenarnya baru belajar bowling 2 tahun. Karena ada puslada. 2 tahun itu bukan 2 hari, Mas. Lama loh. Iya, bentino ngene. yang lain sudah belasan tahun, paling singkat itu mungkin 5-7 tahun yang masuk di sana. Ya saya beruntung karena didukung oleh instrumen yang tepat, termasuk Bu Gubernur itu peboling loh, Pak. Jangan lupa, Cak Taufik. Dulu waktu di zamannya di Kahong situ. Nah, keunggulan dari salah satu KONI Jawa Timur ini, atlet-atlet itu tidak hanya dididik untuk meningkatkan prestasi, tapi mengelola bagaimana dana prestasi yang diberikan, dana bonus-bonusnya dikelola mau dibuat apa. Oleh karena itu mitigasinya, tadi kan disinggung apa banyak yang tidak terawat dan sebagainya. Di Jawa Timur itu dididik, kita bekerja sama dengan UC, Universitas Ciputra, untuk Binpres kita juga dengan UNESA. Nah itu dengan UC itu bagaimana atlet-atlet ketika sudah tidak produktif lagi bisa mengelola untuk membuat bisnis. Jadi ada kesamaan antara atlet dengan wirausahawan dan itu diharapkan, itu baru pertama di Indonesia, Cak. Jadi harapan kami adalah habis berprestasi, kalau misalnya sudah nggak produktif bisa dikelola, kita mengarahkan atlet untuk menjadi wirausahawan. Sama seperti saya habis dari atlet nggak bisa bowling lagi, jadi pengusaha akhirnya. Nggak bisa olahraga, jadi pengusaha. Nanti kalau kamu tidak bisa nyanyi, kamu buka karaoke. Kayak Inul bisa kan? Enggak iya bisa room-roomnya kan Saya indah. gabung sini boleh enggak? Boleh. Oke. Dan mungkin semakin menjadi ini kita akan melihat nanti karena sana masih bagiannya ngoceh terus sambil bekerja, saya eksekusi ini konco-konco Jawa Timur aja pindah channel, tetap nang acara gak cuma cangkuran kali cerdas berkawan. Para juara bertanding, bergerak dalam laga, jiwa raga bersanding, melukut tanpa keluhan, lelaku tanpa duka lara, semua harapan untuk wujudkan asa. Inilah sebuah arena para juara bertanding. Ruan acarane gak cuma cangkruan opore. Mingkup tas iki lerek ben rada ayu didik, gak koyo waria ketangkep bundaran baru gitu. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng. Apa maneh nonton aku winginane Mas Ali atlet bowling. Aku angkat berat. Berat apa? Termasuk beras-beras agak gawe teko pasar. Mari ngene aku kuli dong. Ora ditangkep karo RT RW. Oh sampean jopok mesti. Ora, maksudku aku latihan karena gak ono tempat latihan. Oh ngono. Beras tak angkat. Gedang tak angkat. Sakno sampean berarti ya. Ditangkep nang pos. Luar biasa. Wes. Mas Bagio, ini mungkin ada hal yang lebih spesifik dari capaian dan mungkin ada harapan yang mungkin sinergi antara KONI dalam 2 tahun ini, ada mimpi besarnya termasuk apa yang ingin disampaikan oleh Gubernur. Apa sebenarnya yang paling spesifik selain mencapai melihat atlet-atletnya berkembang, mungkin ada spirit lain. Ya, terima kasih sebenarnya sekali lagi kepada pemerintah provinsi termasuk Ibu Gubernur yang sudah memberikan dukungan fasilitas kepada Porprov ini. Karena dengan Porprov ini sebenarnya banyak event yang sebenarnya nanti sebagai multi effect player. Dengan banyak kegiatan ini nanti bisa digunakan seluruh pelaku-pelaku usaha untuk melakukan aktivasi lagi kepada kegiatan-kegiatan. Karena misalnya latihan olahraga nanti bisa kaos, latihan olahraga perlu sepatu, latihan olahraga perlu fasilitas yang sebenarnya bisa termasuk minumnya di mana dan itu sudah dilakukan di Porprov ini.
sudah ada pelaku-pelaku usaha lokal yang sebenarnya orang luar malah nggak boleh ya Pak Ali ya? Orang luar boleh nggak boleh? Nggak boleh. Termasuk jualan minuman di daerah Lumajang dari orang Pasuruan nggak boleh? Nggak boleh. Sesuk kan nggak iso. Terus kadungnya 5. Winginane aku yang ngomong ngurus geledekan karo dodolan buah. Iya, Kesemek ya gitu. Terus Pak, terus. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini mungkin ditangkap oleh daerah-daerah lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga sebagai kegiatan untuk menggait kegiatan-kegiatan seperti UMKM yang lain. Oke, berarti ada upaya untuk menghidupkan daerah tanpa mengambil orang lain untuk mencaplok keuntungan itu. Oke, Mas Ali, bagaimana memprotek hal tersebut, Man? Mungkin gini, usur kalau montek, ngene dodolan. Mangga rada merah, rada murah. Aduh, akali lho. Iku lho nek wong iki. Sampai sing kayak ide. Aku kan mek ngongkon. Jadi sebagai controllingnya memang kita melibatkan Pemkap yang ada di sana, terus Koninya dan Kadinnya untuk memfilter kira-kira UMKM yang khas di sana itu apa. Dan tentunya dengan adanya itu kita juga tidak hanya bagi prestasi atlet-atlet, tapi masyarakat yang berkunjung ke sana pun buktinya kayak Mais. Di situ kan hotel full gara-gara Porprov ini. Itu kan juga bisa multiplier efeknya panjang sekali, Cak Taufik. Nah, terus juga atlet ini juga harus dijaga. Atlet ini tidak hanya kesehatan fisiknya saja, tapi kesehatan mentalnya harus dijaga. Jadi membina prestasi itu tidak hanya dalam waktu singkat, tapi setiap setahun 2 tahun itu harus tetap dikontrol dan terukur. Pak Nabil dan khususnya Bu Gubernur sangat detail. Itulah yang diharapkan nanti insya Allah PON yang berikutnya Jatim jadi juara umum. Kalau kemarin itu kepleset aja. Cak Taufik kan ikut toh? Oh, ikut, saya bagian gandol nganu. Itu panglima supporternya ini Cak Taufik ini. Jadi kalau seandainya kemarin kan tahu sendiri kalau di Papua banyak faktor-faktor non teknis. Nah, ini kita harapkan nanti di PON selanjutnya Jatim akan bisa juara umum. Mohon doanya. Amin. Saya kepingin mungkin apa simbol atau bahaya yelnya Porprov Jatim sukses atau ya apa itu? Moto. Motonya, Cak. Kalau sebenarnya gini, kita punya moto salam olahraga jaya. Jawa Timur jaya luar biasa. Kemudian yang provinsi salam optimis Jatim bangkit. Itu supaya memang ini membangkitkan. Salam optimis Jatim bangkit. Bareng-bareng. Salam optimis Jatim bangkit. Bareng bukan masker untuk dirotot ae. Salam optimis Jatim bangkit. Gitu. Luar biasa ya. Mungkin Mas Ali ada sedikit yang harus disampaikan bahwa ini akan mengkonsolidasi gerakan muda, tidak hanya mengajak orang-orang tua. Mungkin Mas Ali apa yang sebenarnya harapan terakhir untuk yang akan menjadi spirit dari Porprov ini? Iya, jadi kalau kita kaitkan dengan bonus demografi, insya Allah Jawa Timur akan mendapat bonus demografi dari tahun 2023 lebih awal. Dan itu menjadi lebih utama dibandingkan Indonesia yang 2025. Nah, dari kegiatan Porprov ini, harapan kami bisa menginspirasi anak-anak muda untuk menyalurkan kegiatan yang positif, khususnya ke olahraga. Ya entah itu sepak bola, entah itu futsal, sepedaan, basket, lari. Asal jangan lari dari kenyataan aja ya. Terus ngangkat kuda tadi, ngangkat jadi main catur. Ya jadi disalurkannya ke kegiatan-kegiatan yang positif. Dan itu bisa menyebarkan semangat sportivitas, value-value yang diharapkan membangun karakter-karakter seorang gentleman, seorang atlet, artis lagi pikirannya. Seorang atlet yang bisa memberi dampak positif kepada masyarakat. Oke, terlalu dekat antara urusan artis dan atlet. Makanya ojo perlali nek sepedaan iku ngontel, ambek bersepeda. Nek ngontel iku balike nang kentol. Dadi nek ngontel karena kentol ya Bu. Kanca-kanca Jawa Timur, selamat dan sukses Porprov Jatim ke-7 2022 dan saya ucapkan terima kasih Ibu Gubernur, Pak Nabil,
Ibu Gubernur, Ibu Khofifah Indar Parawangsa dan Pak Nabil yang nanti juga tanggal 25 ya, akan ada pembukaan di Jember. Jangan lupa kalau pulang dari sana bawakan tape buat saya dan suar-suir. Walaupun saya tidak hadir tapi menunggu hadiah dari panjenengan dan menunggu atlet-atlet yang berprestasi urusan tape ger ya. Mandar muga keinginan manfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu. Inilah sebuah juara bertanding, bergerak langkah dalam laga, jiwa raga bersanding, pelukku tanpa keluhan, lelaku tanpa duka lara, semua karena harapan untuk wujudkan asa di dalam arena, tak pernah putus asa, semangat bersama. Berlaga, teruslah melangkah, raih cita-cita, raih juara. Laga-laga ini sebuah laga, langkah-langkah ini sebuah langkah. Acara ini dipersembahkan oleh